Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alia Priyanka Aina Salsabila. Saya dari kelas R8B, Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang East Indian Company atau bisa disingkat juga sebagai EIC. Sebelum menjelaskan kedatangan EIC ke Indonesia, saya akan menjelaskan tentang terbentuknya awal mulanya EIC dibentuk. Pada awalnya, para pedagang Inggris itu ingin mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Lalu dalam pelayaran ke dunia timur, untuk mencari rempah-rempah ini, para pelaut Inggris pertama kali sampai di negara India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Kemudian, Inggris berupaya untuk memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang. Nah, kongsi dagang ini diberi nama dengan East Indian Company atau disingkat sebagai EIC pada tahun 1600. Kemudian pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Lalu rombongan Inggris yang sampai ke Banten ini pada tahun 602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Nah, Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Nah, selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Nah, bagaimana sih kedatangan East Indian Company ini? Awal mulanya, perhatian bangsa Inggris sudah dimulai ketika penjelajah Francis Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Rombongan Drake berlayar menuju ke barat setelah 68 hari. Perjalanan mereka berhasil melintasi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus-gugus pulau kecil. Lalu Drake akhirnya menemukan Maluku, lalu mendapatkan izin dari sultan setempat dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Lalu dia kembali berlayar menuju Inggris lewat Tanjung Harapan atau Afrika Selatan, dan keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Selanjutnya, datang ekspedisi lain yang dikirim pada abad ke-16 melalui kongsi dagang, yaitu East Indian Company atau EIC. Nah, itulah adalah awal kedatangan EIC di Indonesia. Selanjutnya ada pengaruh EIC terhadap perekonomian Nusantara. Yang pertama yaitu memperkenalkan sistem sewa tanah. Yang kedua, perkebunan di Jawa terus berkembang. Yang ketiga, penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat. Yang terakhir, penerapan sistem perdagangan bebas. Nah, itu adalah beberapa pengaruh EIC terhadap perekonomian Nusantara. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah Inggris terhadap EIC. EIC diberi hak istimewa oleh pemerintah Inggris untuk menandatangani perdagangan di Asia. Dengan hak istimewa tersebut, EIC memiliki wewenang penuh atas monopoli perdagangan di Asia, sekaligus boleh menentukan kebijakannya sendiri. Nah, berikut adalah kebijakan-kebijakannya. Yang pertama yaitu kebijakan di bidang pemerintahan. Yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Yang ketiga, terakhir, kebijakan di bidang hukum. Di sini ada juga kongsi dagang.
yaitu antara Belanda dan Inggris. Kalau Belanda yaitu VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Sedangkan Inggris yaitu AEC atau East Indian Company. Nah, apa sih yang membedakan AEC dengan VOC? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu AEC. AEC adalah kepanjangan dari East Indian Company. Perusahaan ini dibuat oleh para pedagang Inggris untuk memonopoli perdagangan Inggris dari Hindia Timur dan Indonesia. Selanjutnya, AEC ini dibentuk pada tahun 1600-an, masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Perniagaan pertama perusahaan ini dipimpin oleh Sir James Lancaster yang berangkat di tahun 1601. Selanjutnya yang ketiga, East Indian Company merupakan kongsi dagang Inggris yang pada awalnya didirikan dengan tujuan utama sama seperti VOC, yaitu berdagang di daerah Asia Timur. Tujuannya yang lain yaitu menolong hak perdagangan di India dan merebut seluruh kekuasaan Belanda yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara, tidak hanya di Ternate. Selanjutnya yaitu VOC. Yang pertama, VOC adalah syarikat dagang yang didirikan oleh Belanda. Kalau East Indian Company didirikan oleh Inggris, kalau VOC didirikan oleh Belanda. Lalu, dalam syarikat dagang VOC didanai langsung oleh para saudagar, bukan oleh dari pemerintahan kerajaan Belanda. Nah, yang kedua, VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu sebuah persekutuan dagang Hindia Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Yang ketiga, tidak seperti Portugis dan Spanyol yang mengemban misi Gold, Glory, dan Gospel, kejayaan, kekayaan, dan penyebaran agama, VOC hanya berminat pada Gold and Glory, yaitu kekayaan dan kejayaan. Lalu yang keempat, VOC menjadi negara dalam negara karena mendapat hak-hak istimewa oktori dari kerajaan Belanda. Hak-hak tersebut yaitu yang pertama, memonopoli perdagangan. Yang kedua, memiliki mata uang sendiri. Yang ketiga, memiliki pemerintah Belanda di Asia. Yang keempat, mengadakan pemerintahan sendiri. Yang kelima, mengadakan perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal. Yang keenam, menjalankan kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh, memungut pajak. Yang kedelapan, memiliki angkatan perang dan bisa untuk menyatakan perang. Lalu, selanjutnya yang kelima, VOC melakukan monopoli perdagangan dengan sangat ketat. Ia tidak pernah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya, karena perorangan baik dengan Eropa maupun negeri-negeri Asia lainnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kedatangan AEC ke Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.